Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, kita tentunya tiada henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena tentu kita semua yakin bahwa kita adalah makhluk ciptaannya, dan seluruh apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan setelah diciptakan sebagai manusia di atas permukaan bumi ini, seluruhnya itu adalah karunia Allah, pemberian Allah kepada kita. Kita bisa bernapas itu karena karunia Allah. Kita bisa makan, bisa minum, itu juga karena karunia Allah. Kita sehat, kita bisa beraktivitas, punya profesi, punya pekerjaan, untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Itu semua juga karena pemberian Allah. Dan seluruh rezeki yang kita miliki itu adalah milik Allah. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia kalau kita merenungkan bahwa keberadaan kita di permukaan bumi ini sesungguhnya tidak ada yang merupakan milik kita, yang biasa kita sangat akui bahwa itu milik kita. Harta yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, itu milik Allah. Bahkan diri kita sendiri ini yang sangat kita sayangi, sangat kita sukai, ini juga bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suatu saat nantinya, suka atau tidak suka, kalau sudah tiba saatnya Allah ingin mengambil nikmatnya dari kita, maka kita tidak mampu mempertahankannya. Ya, harta kita yang kita sudah peroleh melalui usaha yang keras, dengan pikiran yang keras, cucuran keringat yang banyak. Tapi suatu saat ketika Allah menghendaki untuk mengambil daripada rezeki itu, harta itu, kita tidak mampu mempertahankannya. Bahkan diri kita sendiri, tentu kita melihat bahwa pada usia berapa kita merasakan bahwa kita sehat, kita kuat, kita gagah. Ibu-ibu, ibu merasa cantik. Tetapi masa yang kita senangi itu ternyata tidak dapat kita pertahankan seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Ya, sehingga yang tadinya kuat pelan-pelan menjadi melemah. Ya, yang tadinya sehat pelan-pelan sudah mulai muncul satu-satu penyakit. Ya.
yang tadinya selalu bersemangat, ini sekarang sudah mulai banyak yang membuat lemah semangatnya. Yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas kita ini tidak mampu kita pertahankan, ya, karena itu akan menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah milik Allah. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, berangkat dari renungan ini tentu kita sebagai hamba Allah ingin menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya, dengan kondisi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima sesuai dengan ketentuannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita kalau ingin bahagia dalam kondisi apapun kita masih muda atau sudah jadi dewasa atau manula. Kalau resep ini kita senantiasa amalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kebahagiaan itu akan selalu kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Dan hebatnya lagi, resepnya itu kalau kita amalkan, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman dunia, tapi sekaligus akan membuat kita menjadi selamat di akhirat nanti. Yang mana itu resepnya, yang mana itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi saya sudah bacakan pada surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini resepnya, Pak. Ya, saya kira kita ini sudah banyak menghafal ini. Ya, sisa mungkin maknanya kemudian pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah bersumpah demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya. Jadi Allah yang menciptakan jiwa kita. Dan dia telah menyempurnakan penciptaan jiwa manusia itu. Setiap kita yang diberikan jiwa dan kita hidup seperti sekarang itu sudah sempurna. Hanya biasa memang ada yang menjadi penyebab internalnya. Manusia itu bisa rusak jiwanya. Ya, sehingga ada yang misalnya dalam perjalanannya dulunya normal akhirnya menjadi tidak normal. Ya, awalnya sinting-sinting, akhirnya jadi gila. Ini yang jiwanya ini sudah tidak berfungsi nih, Pak. Ya, ada nafasnya, tapi jiwa tidak berfungsi. Ada juga memang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang jiwanya itu tidak berfungsi, tapi dia punya nafas. Ya, katakanlah seperti orang-orang yang tercipta dalam keadaan mereka itu ya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, yang seperti muka seribu, ya. Seperti itu, ya. Ya, ada yang diciptakan idiot memang seperti itu. Ya, ini tidak terkena hukum mengenai jiwa, karena memang jiwanya mereka itu tidak ada. Jadi jiwa dengan roh itu beda, Pak. Ya. Jadi ada yang dikasih roh tapi tidak dikasih jiwa. Dan orang yang seperti ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk konsekuensi hukum. Ya, jadi orang gila, ya, orang yang idiot, ya, yang tidak bisa menggunakan akalnya, itu bebas dari hukum ajaran Islam, ya. Ya, jadi kalau mau juga bebas, ya, tinggal pilih mau jadi gila atau mau jadi idiot. Itu kira-kira seperti itu, ya. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, Allah sudah menciptakan jiwa kita.
dan disempurnakan penciptaannya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada jiwa kita ini dikasih potensi oleh Allah. Potensi baik yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah takwa. Ya, takwaha. Ada potensi takwa. Jadi siapapun di sini kita yang jiwanya normal, semua punya potensi baik. Sejahat-jahatnya orang, dia sudah pengedar narkoba, dia sudah menjadi predator seks, dia korupsi besar-besaran, tapi dia tetap punya potensi takwa. Ada semua potensinya, Pak, karena dia itu normal. Tetapi sebaliknya ada fujurah, ada juga jahatnya, ada potensi keburukan. Jadi kita ini sebaik-baik kita ini, sesaleh-salehnya kita, seustad-ustaznya ustaz, sekiai-kiainya kiai, itu pasti tetap ada potensi untuk melakukan kejahatan. Karena itu memang Allah sudah memberikan dua potensi itu di dalam jiwa kita. Nah, kedua potensi inilah yang saling merebut posisi dalam jiwa kita untuk mendominasi kita, sehingga siapapun yang mendominasi itu, kalau takwanya yang mendominasi, maka tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya, bahkan kepada pikirannya, itu akan selalu melakukan yang baik-baik. Ya, jadi kalau ada orang yang dermawan, sebenarnya bukan karena keinginan dari tangannya ini yang langsung mau memberi, tidak. Dari tangannya ini yang langsung mau menyetor pembayaran kurban kepada panitia, tidak. Dari tangannya ini yang langsung mau menyetor pembayaran untuk naik haji atau umrah bagi yang mampu, ya. Bukan dari fisiknya yang membuat dia itu bisa menjadi baik, tetapi dari hatinya, Pak. Dari dalam hatinya. Jadi kalau ada orang dermawan, ya sesungguhnya itu dari dalam hatinya itu. Ada orang yang kata-katanya baik, tidak suka bohong, tidak suka mengadu domba, tidak suka fitnah, berarti hatinya baik. Hatinya baik. Ya, hanya saja dalam hal ini manusia dalam hal kebaikan ada juga yang pintar berpura-pura baik. Jadi dia berpura-pura baik. Tetapi dalam kepura-puraannya itu dia pasti akan merasakan ketersiksaan karena selalu menyesal. Misalnya dia pura-pura baik, ya menyumbang banyak-banyak. Mengapa? Karena dia mau disebut-sebut namanya, misalnya sebagai penyumbang, banyak sekali sumbangannya. Tapi dalam hatinya itu selalu diikuti dengan rasa penyesalan. Kenapa saya menyumbang tadi itu? Ya, seandainya tidak, saya bisa beli HP bagus, ya kan? Ya. Dan pada akhirnya kedermawanannya itu dia tidak akan bertahan lama. Ya, bahkan biasanya kita lihat ada orang yang awalnya kelihatan bagus, tapi begitu dia gagal mencapai tujuannya, maka langsung berbalik menjadi buruk. Misalnya begini, tiba-tiba ada orang yang mau menyumbang karpet di masjid, ya, orang luar, ya, ternyata usut punya usut, daerah ini termasuk dapilnya, misalnya, ya, daerah pemilihannya, ya. Jadi sebagai jalan untuk bisa dikenal dan nanti supaya banyak yang bisa memilih dia, dia menyumbang lah, kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh, Pak, ya, contoh. Mungkin tidak ada yang terjadi seperti itu. Ya, tapi setelah dia menyumbang karpet, dia lihat ternyata yang memilih di situ hanya satu orang.
Di akhirnya tengah malam itu setelah pemilihan, ya, dan dia sudah tahu hasilnya, pingin gulung kembali karpetnya, bawa pulang ke rumahnya. Ada kan seperti ini adalah orang yang kebaikannya itu berpura-pura. Ya, ini masih termasuk orang yang fujur sebenarnya yang begini. Ya, jadi hatinya ini belum menjadi orang yang baik, belum potensi kebaikannya yang menonjol. Nah, nah, kemudian di samping potensi kebaikan itu tadi dengan berbagai contohnya, maka kalau ada orang yang suka narkoba, yang suka teler, yang suka mengambil yang bukan haknya, ya, yang melakukan kejahatan itu, maka sesungguhnya bukanlah karena kejahatan yang disebabkan oleh fisiknya, tetapi disebabkan oleh jiwanya. Dan pada jiwa kita ini, kata Rasulullah SAW, dia berada pada satu tempat dalam tubuh kita yang tempatnya kecil. Nah, itulah yang disebut dengan hati. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Sesungguhnya pada diri manusia itu terdapat segumpal daging. Jadi segumpal daging itu segenggam. Ya, jadi dia itu kecil. Inilah tempatnya jiwa kita di situ dalam. Ya, jadi kesadaran kita untuk melakukan kebaikan dan kejahatan itu ada di segumpal daging itu, kata Rasulullah SAW. Faida saluhat, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Tangannya, penglihatannya, pendengarannya, kata-katanya, seluruh perbuatannya akan menjadi baik kalau segumpal daging itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu rusak, tidak baik, buruk, maka seluruh anggota tubuh manusia juga akan ikut menjadi rusak. Tangannya selalu melakukan kerusakan, matanya, kata-katanya, perbuatannya selalu melakukan kerusakan. Nah, oleh karena itu kaum muslim berbahagia, Rasulullah mengatakan bahwa ala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan hati. Ya, dan istilah hati di sini kalbun sebenarnya bukan dilihat dari segi bentuknya atau fisiknya itu hati, tapi dilihat dari segi sifatnya. Ya, jadi kalbun itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah dia bisa terbolak-balik. Nah, itulah terbolak-baliknya di situ, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Itulah hati. Nah, jadi yang harus kita jaga adalah hati kita. Ini tangan biarkan saja, ini tangan ini tidak usah terlalu dijaga. Yang harus dijaga adalah hati kita. Pikiran kita biarkan saja, tidak usah terlalu dipikirkan itu, kata-kata kita tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah hati kita. Ini yang harus diperbaiki. Karena kalau dia sudah baik, maka semua akan memberikan efek kebaikan kepada seluruh anggota tubuh kita. Makanya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syams ini mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh bahagialah. Nah, jadi ini kebahagiaannya di sini adalah dunia akhirat ini. Bahagia orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Jadi kalau kita bersih jiwa, tak bahagia kayak di dunia sampai di akhirat. Kenapa kita katakan bisa bahagia di dunia? Kalau orang baik, Pak, ya, ibu-ibu juga mungkin ada di sana, itu pasti jarang orang yang memusuhi dia. Kalau ada orang yang memusuhi orang jahat itu, ya. Bahkan biasanya orang jahat juga
Kalau dia tahu ini orang baik, meskipun dia mencuri barangnya, pasti dia bilang, ya, jangan ambil semua, tahu orang baik ini. Biasanya seperti itu. Ya, jadi orang yang baik itu adalah mereka yang selalu membersihkan jiwanya. Dia selalu membersihkan jiwanya. Maka dia akan bahagia. Nah, karena dia tidak banyak musuhnya di dunia ini, maka dia hidup tenang, damai. Ya, karena kata-katanya bagus kepada orang tetangganya. Ya, kalau dia datang dari kampung, itu ada oleh-oleh dibawa, langsung dikasih. Ya, dibagi ke tetangganya. Kenapa? Tetangganya orang baik. Nah, itu adalah bagian daripada unsur kebahagiaan yang dapat didapatkan secara langsung dalam kehidupan dunia. Ya, itu disebabkan karena hati yang bagus. Ya, tidak suka membuat sakit hati orang, tidak suka membuat panas telinganya orang, tidak suka membuat orang sakit hati, sehingga dengan demikian maka dia aflah, dia menjadi orang yang bahagia hidupnya. Dan keluarganya silaturahminya bagus, tetangganya silaturahminya bagus. Kenapa? Karena hatinya bagus. Dan karena dia bagus hatinya, tentu juga hablum minallahnya bagus. Salatnya pasti terjaga. Kenapa? Hatinya baik. Dia takut mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, zakatnya bagus. Kurbannya lancar karena memang dia mampu untuk itu. Ini karena hatinya yang bagus. Sehingga dengan demikian maka untuk urusan dunia dan akhiratnya dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dasa, itu sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Maka kita lihat orang yang selalu buruk hatinya, kemudian diikuti dengan perbuatan tangannya yang tidak bagus, kata-katanya yang tidak bagus, ya, mengambil yang bukan haknya, mengintimidasi orang, korupsi dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang suka di dunia ini? Tidak ada yang suka. Baru saja lewat orang sudah mencibir, koruptor itu. Ya. Pasti tidak enak dia rasa, dia dengarkan, saya dituduh koruptor, padahal memang misalnya kan. Orang saja hanya kesalahan dalam mengurusi administrasi dan dianggap korupsi, itu sangat tidak enak. Apalagi kalau memang dia sudah mengambil uang dari hasil korupsinya itu pasti tidak enak. Dan orang akan menjauhi. Nah, kira-kira kalau kita dijauhi orang karena keburukan kita, ada kira-kira kebahagiaan? Tidak harap. Karena sekaya-kayanya kita, pasti kita akan butuh orang lain untuk membantu kita. Ya, karena kita tidak sehat selalu, kita akan ada saatnya melemah, ada saatnya kesehatan kita menurun. Ya. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Ya, bahkan mau makan saja tidak bisa kalau kita tidak dibantu oleh orang lain. Oleh karena itu maka orang yang banyak kejahatannya, tentu dia akan dihindari orang dan sulit untuk mendapatkan bantuan, pertolongan dari sesama manusia. Maka itu sendiri akan membuat hidupnya menjadi susah. Dan karena hatinya memang juga sudah kotor, maka tentu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terurus. Ya, paling juga dia salat ya satu kali salat dalam sehari semalam. Ya, itu pun kalau sempat misalnya ya. Ya, karena memang hatinya ini yang tidak bagus. Persoalan puasa, persoalan zakat, orangnya sangat kikir galang misalnya. Banyak hartanya tapi dia tidak mau kasih keluar hartanya. Apalagi kalau hanya dibilang berkurban, paling ditanya berkurban ki Pak, dia bilang sudah mau mendaftar di keluarga di sana, padahal tidak. Ada biasa begitu. Tapi mudah-mudahan sudah betul mendaftar ya. Ya, ada yang mengatakan kalau ditanya Pak kasih masuk juga, ambil maki satu nomor di sini untuk berkurban. Oh, saya sudah mendaftar sama-sama keluarga di sana itu, dia sebutlah tempatnya. Ya, padahal mungkin tidak. Ya, jadi dia menjadi orang yang kikir sehingga hablum minallah hablum minan nasnya itu
rusak. Maka celakalah orang yang seperti ini, bukan hanya di dunia dia celaka, tidak mendapatkan kebahagiaan, ini juga akan mengantarkan dia celaka di akhir. Nah, oleh karena itu kaum muslim berbahagia, ya bersihkanlah hati kita. Nah, apa yang harus dibersihkan dan bagaimana cara membersihkannya? Ya, dalam hati kita tadi ada dua potensinya, ada potensi takwa dan fujur. Potensi takwa inilah akal dalam hati kita. Dan fujur inilah hawa nafsu. Hawa nafsu ini. Jadi akal kita ini, atau biasa juga orang sebutkan hati nurani, inilah yang tidak pernah berbohong. Kalau kita mencuri, pasti akal kita mengatakan ini salah sebenarnya ini. Ya. Kalau kita mencuri, pasti akal kita mengatakan ini tidak benar. Ya. Kalau kita, ya katakanlah melakukan pelecehan seksual, pasti hati kita mengatakan ini tidak benar ini. Ya, itu adalah akal kita, potensi kebaikan kita memberikan suara dan bisa berontak, jangan kau lakukan itu tidak benar. Nah, itu adalah akal kita yang ada di dalam jiwa kita yang memberontak. Nah, inilah yang akan membersihkan jiwa kita. Ini yang harus dikuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Ya, dengan belajar untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal kita ini akan semakin kuat, dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia punya tingkatan 3. Ini tergantung bagaimana kemampuan akal kita bisa membersihkan pengaruh hawa nafsu itu dari dalam jiwa kita. Jadi nafsu itu ada yang disebut dengan nafsul ammarah. Ini ada dalam Al-Quran. Ya, ada disebut dengan nafsul lawamah. Ini ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya, jadi nafsul ammarah ini adalah nafsu yang dominan, yang menguasai akal. Akal tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah orang yang apabila punya nafsul ammarah, biar dinasihati satu kampung tidak mau berubah. Ya, kalau dia suka teler, suka mabuk, dinasihati tidak mau menerima. Ini nafsu ammarah ini. Ya, ada orang yang ya sudah banyak yang tahu bahwa dia suka korupsi, misalnya sebelum dia memakai jaket oranye, ya ditangkap oleh KPK misalnya, dikasih peringatan, dikasih nasihat, tidak mau terima. Ini nafsu ammarah yang begitu. Ya, biasa kita lihat ada orang yang sudah berkali-kali masuk penjara dengan kejahatan yang sama. Ini kira-kira ini nafsu ammarah ini yang dia punya ini. Jadi nafsu yang sangat bejat. Ya. Yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah nafsu yang kadang-kadang muncul baiknya, kadang-kadang juga muncul buruknya. Ini. Jadi ini dia sudah berusaha untuk membersihkan jiwanya dari hawa nafsu, tapi belum bisa bersih dengan baik. Makanya masih kadang-kadang dia melakukan kebaikan, dia juga melakukan kejahatan. Nah, biasanya kita lihat ya, ada orang misalnya dokter, sudah bagus ini dokter ini, banyak orang yang dibantu, ya pekerjaannya lagi bagus. Tapi karena dia masih punya nafsul lawamah, maka dilakukanlah pelecehan terhadap, ya kasih, ya bukan cian ini, peringatan toh, peringatan waktu. Ya, jadi dia sudah bagus, banyak orang yang dia bantu. Tapi ketika menghadapi seorang pasien yang membuat nafsunya itu muncul, maka dia lakukan itu. Ini. Jadi ini orang yang punya nafsu lawamah. Lawamah ini. Jadi dia sudah bagus sebenarnya. Mungkin dia juga sudah salat ya. Ya, sudah baik. Tapi begitu ada peluang melakukan kejahatan, dia melakukannya. Itu nafsu lawamah. Ya, seorang oknum polisi ya, mohon maaf kalau ada polisi di sini, bukan berarti bahwa kita mendiskreditkan profesi polisi. Ya, oknum. Tahanannya adalah wanita. Ya, tapi ternyata dia juga melakukan pelecehan. Ya, akhirnya kan dilapor ya. Ya. Nah, jadi awalnya ini polisi kan sudah bagus, sudah banyak membantu masyarakat, ya mengayomi masyarakat.
Tapi begitu ada kesempatan melakukan kejahatan, maka dia juga melakukan kejahatan. Ini nafsul lawamah semua ini. Ya, nafsul lawamah. Ada orang jamaah yang aktif di masjid, tapi ikut tiba-tiba didatangi polisi rumahnya. Ternyata dia itu termasuk koruptor misalnya. Jadi dia juga sudah bagus, sudah salat, tapi ada kesalahannya, yaitu mengambil yang bukan haknya pada suatu saat. Mungkin sudah lewat 3 tahun yang lalu, bahkan itu korupsi itu kan bisa 10 tahun yang lalu itu diungkit kembali. Sekarang sudah bagus. Sudah bagus orangnya, ya sudah sadar tidak melakukan itu lagi, tapi itu yang diungkit, ya diambil. Ya mungkin pada saat itu yang menonjol adalah hawa nafsunya, sehingga ya dia melakukan perbuatan korupsi itu. Jadi itulah nafsul lawamah. Jadi kira-kira kita yang ada di sini sudah bisa juga meraba-raba diri kita ini nafsul, apakah nafsu kita ini adalah nafsul amarah atau nafsul lawamah, gitu kan? Ya, yang kadang-kadang muncul jahatnya, tapi di sisi lain dia sudah bagus, sudah baik ya. Ya biasa ada orang mengatakan, wih itu tidak kusangkanya, kenapa orangnya baik begitu, nah ternyata dia korupsi di. Ya, tidak kusangkanya, kenapa dia itu pimpinan pesantren, tapi ternyata dia predator seks. Ya 20 santrinya dia lakukan pelecehan seks, pimpinan pesantren ini Pak. Ya. Bahkan ada yang lebih gila lagi, dia bawa santrinya umrah dan di sana dilakukan pelecehan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini adalah di sisi lain dia sudah bagus, tapi nafsunya juga ya belum bisa dikuasai sepenuhnya. Nah, yang bagus adalah nafsul mutmainnah. Jadi hawa nafsu ini Pak tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa dikendalikan. Nah, inilah nafsul mutmainnah, nafsu yang bisa dikendalikan. Jadi orang yang punya nafsul mutmainnah ini tidak berarti dia sudah mati rasa dunianya. Tidak suka mi harta benda, tidak suka mi lawan jenisnya, ya, tidak suka mi harta duniawi, tidak. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang dia sudah dikendalikan oleh akal, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dunianya itu diperoleh melalui jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak suka harta benda? Suka semua Pak. Sekiai-kiainya orang suka juga itu yang namanya harta benda, ya kan? Bahkan Nabi sendiri kan beliau ya berdagang, ya itu kan bagian daripada harta benda, digunakan untuk berdakwah, bagian daripada harta benda. Tidak ada orang yang tidak suka harta benda, dan ini adalah tempatnya hawa nafsu di sini. Tapi orang yang mencari harta benda dengan melalui jalan yang halal, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak menipu, tidak merampas, tidak merampok, dia dapatkan rezeki itu, harta benda itu, maka itulah orang yang punya nafsul mutmainnah. Siapa orang yang tidak suka lawan jenisnya? Semua orang suka lawan jenis. Ya. Jangan dikira bahwa kalau umurnya sudah 60 tahun itu tidak suka lagi lawan jenis. Masih suka Pak, masih banyak ini kasus-kasus yang kita lihat di televisi itu, ya, yang melakukan pelecehan, ya bukan hanya kepada anak wanita, tetapi anak laki-laki juga dilakukan pelecehan. Alhamdulillah min dzalik. Ini sudah kakek-kakek 60 tahun. Artinya ada kecenderungan untuk memenuhi nafsu biologis manusia itu. Apalagi kalau kita masih sehat, insya Allah. Ya, sampai mati itu akan masih butuh itu. Kalau masih sehat. Ya. Nah, siapa sih yang tidak butuh? Semuanya butuh. Tapi orang yang punya nafsul mutmainnah, dia salurkan apa yang menjadi kebutuhan biologisnya di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu. Dia nikah. Ustaz, tidak cukup kalau satu, tambahin lagi satu. Jadi 2, tapi jangan kasih dengan ribu Pak ya. Artinya dalam ajaran agama itu kan boleh, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya, itu saja yang dari awal sampai akhir ya, yang ditemani. Tapi yang jelas adalah dengan jalan yang benar, jalan yang halal, dia nikahi. Ya.
dia juga punya nafsu, tapi nafsunya adalah nafsu mutmainnah. Ya, jadi dia melakukan memperoleh apa yang menjadi kebutuhan dunianya dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsul mutmainnah. Nah, inilah orang yang sudah berhasil mensucikan jiwanya ketika dia sudah memiliki nafsul mutmainnah, dan yang menonjol, yang dominan pada dirinya adalah akalnya yang dikuatkan oleh imannya. Maka inilah orang yang betul-betul bahagia di dunia dan di akhirat. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini dalam kajian kita. Ya, ada tadi sesinya untuk pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya 2 orang sebelum kita tutup. Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu agamanya bagus kok, tiba-tiba terjadi apa yang tidak diinginkan, dan itu yang biasa pakai rompi hijau. Artinya pada saat dia masih menuntut ilmu, itulah dia paling orang idealis. Tapi setelah menduduki jabatan, idealis itu yang dilupa. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apakah hati ini yang di dalam yang menggerakkan segala-galanya itu, bagaimana caranya untuk bisa kita mengendalikan yang tadi itu? Ya. Artinya, karena tadi Pak Ustadz katakan bahwa hati adalah segala-galanya. Ya. Nah, ini untuk membersihkan hati, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab, nanti saya lupa. Jadi Allah tadi itu memberikan potensi ya untuk kebaikan dan kejahatan dalam hati kita. Ya, sekaligus dikasih petunjuknya bagaimana membersihkan itu ya. Jadi dibersihkan ya melalui potensi kebaikan. Jadi potensi kebaikan ini yang harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Itu melalui akal, Pak. Ya, jadi akal kita ini adalah pemberian Allah yang luar biasa, yang hanya diberikan kepada manusia, binatang tidak ya. Inilah yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita tahu memang itu tidak benar, jangan lalu dilakukan. Bahkan kalau perlu jangan ada niat untuk melakukan, jangan ada pikiran untuk melakukan itu. Itulah caranya untuk membersihkan. Jadi yang ditonjolkan adalah akal kita. Dan akal ini yang mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil akan menjadi lebih kuat apabila kita memiliki ilmu dan dikuatkan oleh iman ya. Ya, karena iman itu sebenarnya adalah dia akan menjadi kuat kalau kita berilmu ya. Ya, jadi nanti kita banyak mengetahui ya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baru iman kita bisa menjadi kuat. Ya, jadi itu akal dulu. Jadi untuk mendeteksi apa kejahatan lebih awal, itu melalui akal kita dulu. Ini kalau saya lakukan ini baik atau tidak. Jadi contoh kecilnya begini, Pak. Ya, contoh kecilnya begini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu kepada orang, ya maka cubit dulu dirita. Kalau kita mau cubit orang lain, cubit dulu dirita. Ya, kalau kita merasakan rasa sakit, berarti orang lain juga kalau cubit pasti akan sakit. Ya, akal kita mengatakan demikian, bahwa kalau saya mencubit orang lain pasti sakit, karena ya saya kalau saya cubit diriku sendiri sakit. Itulah akal itu, Pak. Ya, makanya dalam ajaran agama kita itu selalu dikatakan ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Untuk melakukan kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi ini ada potensi akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang ya meskipun orang itu tidak belajar di pesantren, Pak, tidak pernah belajar di sanawiyah aliyah, dia hanya SD, SMA, kemudian perguruan tinggi umum, pasti akalnya itu sama dengan kita.
bahwa dia bisa mengenal sesuatu yang baik dan mengenal sesuatu yang buruk. Nah itu. Jadi contohnya ada seperti tadi, kalau mau tampar orang, tampar dulu derita. Kalau sakit juga orang. Nah, itulah akal itu yang bicara. Nah itu. Ya, jadi ini caranya untuk membersihkan diri kita. Jadi setiap apa yang kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, jangan dilanjutkan memikirkan itu. Ya, jangan dilanjutkan memikir. Ya, alihkan ke pikiran yang positif, yang baik. Nah, itu cara untuk membersihkannya, Pak. Ya, di sampingnya harus mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk mendapatkan petunjuk. Ya, banyak membaca Al-Quran, ya. Kemudian ya ibadah-ibadah sunat kita, ya, karena itu juga akan membuat hati kita yang keras menjadi lembut, ya, ketika kita semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Itu untuk jawaban dari bagaimana membersihkan, ya, jiwa kita. Ya, silakan, masih ada satu lagi terakhir. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, makasih atas kesempatannya, sangat penting untuk menjaga hati. Tapi begini Ustaz, kadang-kadang kan kita sudah bicara jujur, tapi kadang-kadang kita juga dibully Ustaz. Apakah kita lanjutkan atau gimana Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang kalau sudah hatinya baik, maka dia akan berusaha konsisten. Ya, jadi dia tidak akan memikirkan pengaruh yang ada di sekitarnya yang ingin memalingkan dirinya dari konsistensi dalam kebaikan, Pak. Ya, jadi kalau kita ini berarti istiqamahnya itu yang masih lemah. Ya, jadi masih perlu istiqamah, ya. Nah, ini tadi masih nafsul lawamah itu, Pak, kalau begitu. Masih gampang dipengaruhi. Ya, jadi kalau nafsul mutmainnah itu dia sudah konsisten, itu dia berusaha bagaimana dia melakukan kebaikan, ya, apa yang dia yakini kebaikan, maka selanjutnya dia akan pertahankan itu, ya, kebaikan itu. Ya, kalau persoalan bullying itu kan ada di jalannya, Pak. Jadi bisa dilaporkan itu sebagai apa namanya, perbuatan kriminal. Ada jalannya. Ya, jadi tidak usah lagi takut yang begitu. Bisa jadi dilaporkan itu, ya. Ya, bahkan kalau tidak mau dilaporkan, doakan saja, ya Allah, semoga orang yang membuli saya pada hari ini besok menjadi orang yang saleh. Nah, itu lebih bagus lagi, memiliki hati yang sabar, Pak, ya. Nah, itu. Jadi saya kira gitu, Pak Di. Saya kira sudah cukup, ya, sudah 2 tadi sesuai dengan penyampaian protokol. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal gala wal fahsya wal munkar wasyada'ida wal mihna ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina am. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ada Allah wa yakum jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.